Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah tentang 4 penyebab mengapa uang kita cepat habis. Nah, ini menjadi persoalan bagi semua orang. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia ini menjadi soal bahwa pendapatan yang kita terima setiap bulannya tahu-tahu habis. Kita hanya lewat saja di rekening tabungan, hanya lewat saja. Nah, ini menjadi persoalan besar untuk kita sebenarnya. Nah, kenapa ini uang kita kok cepat habis? Nah, ini ada 4 penyebab utama uang kita habis. Dan ini nanti kita cari solusinya di sini. Yang pertama adalah kurang ilmu petung babakan Raja Brana. Jadi kita selama ini kurang sekali atau sangat minim ilmu tentang perhitungan masalah mengelola keuangan atau Raja Brana. Jadi sebenarnya ilmu tentang petung babakan Raja Brana ini harus kita terapkan sejak dini sebenarnya dalam pendidikan, terutama yang ada di Indonesia ini. Kalau leluhur-leluhur kita dulu, bagi yang pengusaha-pengusaha atau konglomerat-konglomerat Jawa, ilmu ini sebenarnya diturunkan. Jadi tidak lewat dunia pendidikan formal, tetapi lewat pendidikan di keluarga. Kalau orang sudah mengetahui ilmu petung babakan Raja Brana ini, jadi ilmu tentang mengelola masalah harta benda, ilmu tentang mengelola masalah keuangan, ilmu tentang mengelola masalah finansial kalau bahasa sekarang. Nah, ini nanti akan sangat mudah untuk mengelola babakan Raja Brana atau keuangan ini. Nah, ini pendidikan saat ini sangat kurang. Makanya punya uang berapapun kalau mengelolanya itu tidak tepat, ya akhirnya nanti akan habis begitu saja. Coba panjenengan rasakan sekarang. Gajinya panjenengan seumpama 1 bulan itu 10 juta. Lo tahu-tahu belum akhir bulan kok di tabungan sudah habis, kemudian untuk beli apa saja sudah tidak ketahuan, tahu-tahu tongpes saja. Nah, ini karena apa? Kurangnya ilmu petung babakan Raja Brana ini. Itu. Makanya ini sangat penting ilmu tentang petung babakan Raja Brana ini. Lah, kebanyakan saat ini adalah kegedean empyak kurang cagak. Nah, pengen kaya kok kegedean empyak kurang cagak. Jadi apa yang diangan-angankan itu banyak sekali, tetapi minim penghasilannya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih besar pasak daripada tiang yo ambruk. Nah, itu. Makanya ilmu petung babakan Raja Brana ini sangat penting sekali. Yang nomor 2, kenapa uang kok cepat habis? Karena ini, ora kulino nyekel duit akeh. Nah, jadi kaget, ora kulino nyekel duit akeh. Tidak terbiasa pegang uang banyak. Contohnya begini,
seumpama gajine panjenengan itu 1 bulan itu 5 juta. Lah, itu pas suatu kebetulan panjenengan dapat bonus atau dapat income dari usaha yang lain itu menjadi 10 juta. Lah akhirnya apa? Panjenengan bingung. Akhirnya beli sana, beli ini, beli itu, ya, yang tidak sebenarnya sudah tidak berguna, tidak terlalu berguna banget sebenarnya. Sebenarnya hal itu bisa ditunda sebenarnya, tapi karena panjenengan itu merasa pegang duit banyak, akhirnya apa? Ya uang yang 10 juta itu tadi ya habis begitu saja. Ya sama seperti panjenengan pegang uang gajinya panjenengan 5 juta itu tadi. Apalagi seumpama gajinya panjenengan itu cuma 2 juta seumpama 1 bulan. Pas pegang uang 10 juta. Ya akhirnya apa? Itu tadi. Karena tidak terbiasa pegang uang banyak, orang kelinanya ke duit akeh, akhirnya beli sesuatu barang yang sebenarnya masih bisa ditunda. Itu, dan panjenengan biasanya terus traktir sana, traktir sini, ajak teman sana, ajak teman sini. Akhirnya banyak berdatangan kepada panjenengan. Akhirnya uangnya panjenengan ya habis begitu saja. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi penyebab uang panjenengan itu cepat habis. Nah, supaya tidak cepat habis, nanti harus ada caranya. Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, yang selanjutnya yang juga menjadi penyebab mengapa uang cepat habis adalah gampang kapusan, kurang hati-hati. Nah, ini yang paling sering ini, karena mungkin panjenengan itu tidak tegaan. Kadang-kadang tur biasanya itu juga orangnya itu gampang kagetan, mendengar ini ikut ini, mendengar ada bisnis itu ikut bisnis itu, padahal panjenengan tidak tahu seluk-beluk tentang bisnis yang mau panjenengan jalani itu tadi. Oh ini loh ada investasi ini bagus, ini prospeknya ke depan bagus, padahal panjenengan tidak tahu tentang hal itu. Panjenengan belum menguasai ilmunya. Akhirnya apa? Panjenengan ikut investasi di situ, sementara ternyata investasi itu tadi bodong. Ya uangnya panjenengan ya kapusan. Nah, akhirnya apa? Ya bangkrut. Nah itu. Dan hal ini juga banyak terjadi ini untuk teman-teman dulur-dulur kita yang ada di luar negeri ini, terutama untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini banyak ini mengeluh tentang hal ini, banyak kapusan. Pulang dari luar negeri pegang duit banyak, kemudian ada tawaran-tawaran yang kelihatannya menggiurkan untuk usaha atau bisnis ini atau investasi ke apalah itu, ya ikut-ikutan saja padahal tidak menguasai ilmunya. Ya akhirnya apa? Malah kapusan, kena tipu saja, dibawa kabur uangnya. Kalau tidak begitu, usahanya itu tadi hanya investasi jenis yang itu, tipu-tipu itu, yang bodong itu. Ya akhirnya uangnya ya ludes. Sudah kerja bertahun-tahun di luar negeri, sudah capek-capek uangnya ngumpul, kapusan, kena tipu. Nah, akhirnya ya harus kembali lagi ke luar negeri lagi, kerja bertahun-tahun lagi. Nah ini loh, jadi ini harus hati-hati. Jadi gampang kapusan itu tadi, kurang hati-hatinya kita. Kemudian yang keempat, iki nuruti karep sing ora ana paedahe. Ini yang menyebabkan mengapa uang cepat habis itu tadi, karena menuruti karep yang tidak ada manfaatnya sebenarnya. Atau kalau sekarang ini bahasa kerennya ya nuruti gengsi. Contohnya begini.
Panjenengan ini gajinya seumpama 1 bulan itu 5 juta. Lah, tahu-tahu kepengen beli mobil yang harganya itu 100 juta. Ya akhirnya apa? Panjenengan kredit. Nah, kredit per bulannya seumpama itu cicilannya itu 2 juta seumpama. Ya sampean otomatis kan belum untuk kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan anak sekolah, kebutuhan makan sehari-hari, belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Akhirnya apa? Panjenengan ya tambah pusing. Akhirnya apa? Pinjem sana, pinjem sini lagi. Akhirnya apa? Tidak nambah keuangannya panjenengan, tapi panjenengan malah menambah hutang. Dan setiap bulan panjenengan pasti berpikir bagaimana cara mencicil atau cara mengangsur itu tadi mobil. Kalau belum cukup kira-kira keuangannya panjenengan, ya tidak usah beli dulu, ditunda dulu. Nah itu. Jadi kalau orang yang menuruti gengsi, berapapun uangnya panjenengan habis. Karena gengsi itu tidak ada batasnya. Ada temannya, wah beli apalah, umpama ini beli produk-produk bermerek seumpama yang brand. Nah, panjenengan ikut-ikutan beli, padahal sebenarnya tidak begitu dibutuhkan atau kegunaannya itu kurang. Ada lagi seumpama ada tetangganya lagi beli apa lagi, panjenengan ngikut lagi beli itu juga. Itulah kalau orang gengsi semacam itu. Akhirnya apa? Panjenengan sendiri yang merasa susah nantinya, panjenengan sendiri yang akan merasakan akibatnya. Kalau awal-awalnya kelihatannya wah beli ini kan dipuja-puja orang, tapi lama-kelamaan panjenengan sendiri yang pusing. Itulah kalau menuruti gengsi. Nah, ini yang menyebabkan uang cepat habis. Dan sebenarnya ada solusi untuk supaya uang panjenengan ini tidak cepat habis. Nah, kalau orang Jawa dulu, simbah kita dulu itu ya kelihatannya bodoh tapi sebenarnya pintar. Contohnya begini. Kalau masih dalam bentuk uang, sudahlah. Kalau tidak panjenengan kelola dengan betul-betul, maka akan cepat menguap, cepat habis. Nah, kalau simbah kita dulu tidak. Seumpama punya uang 5 juta. Simbah kita itu cara menabungnya aneh. Wah, itu dibelikan kambing seumpama. Kemudian bisa saja dibelikan pohon, nah, yang nantinya berbuah. Atau investasi ke hal-hal yang kelihatan sederhana tetapi itu tidak rugi. Itu akan berjalan, akan nambah dengan sendirinya. Investasi yang berupa tabungan uang yang kelihatan sepele itu tadi, entah itu dibelikan, kalau di kampung itu dibelikan ayam, itu dibelikan ternak kambing atau sapi. Jadi dikunci. Jadi uang itu dikunci dalam bentuk benda tetapi yang tidak rugi. Atau bisa dibelikan pekarangan rumah atau tanah yang setiap saat akan naik harganya. Nah, itu kalau simbah-simbah kita dulu begitu. Jadi itu 4 penyebab utama. Jadi itu 4 penyebab utama mengapa uang cepat habis. Nah, setelah kita mengetahui ini, mudah-mudahan kita kedepannya, pulau panjenengan semuanya, dengan mengetahui hal-hal semacam ini akan lebih berhati-hati bagaimana kita mengelola keuangan kita akan menjadi lebih baik lagi, dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan kita dan juga akan meningkatkan kesejahteraan kita semuanya.
Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur yang punya pengalaman tentang bagaimana uangnya panjenengan yang cepat habis, monggo berbagi pengalaman dengan sedulur-sedulur yang lain di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.